Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Technospot Channel. Seperti biasa, di video kali ini kita akan bahas seputar teknologi. Dan untuk bahasan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu CLI. Di sini saya telah mempersiapkan materinya. Yuk kita sama-sama langsung bahas aja mengenai apa itu CLI. Sini ada pengantar. Dalam dunia teknologi, Command Line Interface atau bisa disingkat CLI adalah salah satu cara utama untuk berinteraksi dengan komputer. Berbeda dengan Graphical User Interface atau bisa disingkat GUI yang menggunakan icon dan tombol. CLI memungkinkan pengguna untuk mengetik perintah dalam bentuk teks untuk mengontrol sistem operasi dan aplikasi. Jadi apa itu CLI? CLI atau bisa disingkat Command Line Interface adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer melalui perintah yang diketik. CLI sering digunakan oleh administrator sistem, pengembang perangkat lunak, dan pengguna tingkat lanjut karena efisiensinya dalam mengelola sistem operasi dan aplikasi. CLI memungkinkan eksekusi perintah dalam mode teks melalui aplikasi seperti terminal, Linux atau macOS, dan command prompt atau PowerShell di Windows. Nah, di sini perbedaan CLI, shell, dan terminal. Banyak orang sering bingung dengan istilah CLI, shell, dan terminal. Di sini saya sertakan perbedaannya. Untuk CLI, Command Line Interface, antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Shell yaitu program yang menerjemahkan perintah dari pengguna ke sistem operasi. Sedangkan terminal, aplikasi yang digunakan untuk mengakses CLI dan menjalankan shell. Seperti itu, teman-teman. Jadi, contoh hubungan ketiganya, ketika kita membuka terminal di Linux atau macOS, kita sedang menggunakan CLI. Dan di dalamnya, shell bertindak sebagai interpreter untuk perintah yang kita masukkan. Di sini ada keuntungan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Tentu yang pertama, efisiensi dan kecepatan. CLI memungkinkan pengguna menjalankan perintah lebih cepat dibandingkan GUI karena tidak perlu navigasi melalui menu dan jendela. Yang kedua, lebih sedikit konsumsi sumber daya. Karena berbasis teks, CLI lebih ringan dibandingkan GUI yang membutuhkan lebih banyak memori dan daya pemrosesan. Untuk yang ketiga, otomatisasi dan scripting. CLI memungkinkan pengguna untuk menulis skrip untuk mengotomatisasi tugas berulang seperti backup data atau update sistem. 4. Kontrol lebih besar atas sistem. Banyak pengaturan sistem yang hanya bisa dilakukan melalui CLI, terutama dalam administrasi server dan pengelolaan sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Nah, di sini ada perintah dasar CLI yang saya sertakan.
Untuk yang pertama, navigasi file dan direktori, ada ls menampilkan daftar file dalam direktori di Linux dan macOS. Terus ada dir menampilkan daftar file dalam direktori Windows untuk pengguna Windows khususnya. Terus ada cd berpindah ke direktori lain. Untuk pwd menampilkan lokasi direktori di saat ini. Terus ada yang kedua, mengelola file dan folder. Ini adalah tampilannya teman-teman, perintah-perintah dasarnya. Terus yang ketiga ada mengolah proses dan sistem. 4, mengelola jaringan, perintah seperti ini. Yang kelima, menjalankan dan mengelola script. Tentunya masih banyak lagi ya teman-teman. Di sini saya sertakan hanya beberapa. Nah, kesimpulan dari bahasan kali ini, CLI atau Command Line Interface adalah alat yang sangat powerful dalam dunia teknologi, memungkinkan pengguna untuk mengelola sistem dengan lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan GUI. Dengan memahami dasar-dasar CLI, pengguna dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengotomatiskan tugas, dan memiliki kontrol lebih besar terhadap sistem. Jika kita ingin belajar lebih lanjut, cobalah menjalankan beberapa perintah dasar yang disebutkan di atas dan eksplorasi fitur-fitur lainnya. Dengan latihan rutin, penggunaan CLI akan menjadi keterampilan yang sangat berguna dalam dunia IT. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan coba jalankan beberapa perintah yang tadi kita bahas. Tentunya di terminal. Di sini saya menggunakan terminalnya menggunakan Kitty. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada ls untuk menampilkan daftar file dalam direktori. Kita coba tekan ls. Nah, ini adalah tampilan folder-folder yang ada di sistem kita. Terus ada cd untuk dir, ini adalah untuk pengguna Windows. Kita coba ketikkan cd. Terus untuk pwd menampilkan lokasi direktori saat ini. Pwd. Nah, sini saya berada di home Mulyana. Seperti itu teman-teman. Di sini saya coba akan berpindah ke dokumen dengan cara menekan cd lalu ketikkan dokumen. Nah, saya sudah masuk di folder dokumen. Kita coba pwd lagi. Sekarang saya ada di home Mulyana dokumen. Terus kita coba ls lagi. Nah, di folder dokumen tentunya ada beberapa folder lainnya. Jika kita ingin berpindah atau masuk ke folder, misalkan folder dataku, kita cukup lagi ketik cd lalu disertai dengan folder yang kita tuju. Terus bagaimana cara mundur? Misalkan mundur satu langkah. Di sini caranya yaitu cd titik 2. Nah, sekarang kita sudah tidak ada lagi di
folder dokumen atau di direktori dokumen. Kita tekan kembali pwd. Seperti itu. Kita adanya di Mulyana. Ini adalah perintah dasar yang tentunya kita wajib pelajari untuk bisa menggunakan CLI ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Semoga materi kali ini atau bahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya pribadi. Tentunya tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, dan terus berkarya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata baik dari materi dan dalam penjelasannya. Sekian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.